Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji 1 Ibu Rara Siregar SMSI, yang terhormat penguji 2 Ibu Joli Afriani SSNM, yang terhormat pembimbing saya Bapak Kamis Asari Sialuhu SPDMPD, dan juga teman-teman yang telah hadir di seminar proposal ini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pemilihan sekolah pada SMP Rakyat Segugur. Pada bab 1 akan dibahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, pendidikan merupakan suatu dunia yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi baik secara formal maupun non formal. Di dunia pendidikan di Indonesia saat ini sudah berkembang dengan cepat, ditandai dengan adanya perubahan kurikulum yang digunakan. Perubahan kurikulum ini terjadi mengikuti arus perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta berbondong-bondong melakukan yang namanya mengembangkan program mereka masing-masing. Dalam penelitian ini saya memilih lokasi penelitian di salah satu sekolah swasta, yaitu Sekolah Rakyat Segugur yang terletak di Jalan Segugur Tanjung 6, Lobukri, Pancur Batu, Deli Serdang. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang cukup diminati oleh masyarakat sekitar. Mengingat sekolah ini telah berdiri sejak tahun 80-an dan masih eksis hingga kini. Keunggulan dari sekolah ini salah satunya adalah biaya pendidikan yang dapat dicicil, sehingga mempermudah orang tua yang kebanyakan adalah seorang buruh dan petani agar bisa menyekolahkan anaknya dengan pendidikan yang baik di sekolah yang baik. Namun dari keunggulan tersebut terdapat masalah yang ada terlihat dari 5 tahun terakhir ini. Jumlah siswa pada sekolah ini terus menurun. Jadi pada tahun 2015 jumlah siswanya 277, pada tahun 2016 turun menjadi 272, pada tahun 2017 turun lagi menjadi 229, dan pada tahun 2018 turun lagi menjadi 222, dan pada tahun 2019 turun menjadi 215. Dari hasil analisis tabel ini dilihat di setiap tahunnya itu mengalami penurunan yang cukup konsisten. Walaupun dilihat jumlah penurunannya itu tidak banyak, tapi pada tahun 2017 terjadi penurunan sekitar 43 orang siswa, sudah minus 43. Untuk tahun selanjutnya hanya minus di bawah minus 9 atau minus 10. Namun apabila ini terus terjadi, maka akan mengancam keberadaan dari sekolah tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, bahwa pemilihan sekolah itu menjadi keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh unsur bauran pemasaran. Nah, di antaranya itu ada mengenai produk, harga, tempat, promosi, proses, fasilitas, dan orang. Apakah berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam memilih SMP rakyat? Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, semakin banyaknya pilihan sekolah. Yang kedua, persaingan antar sekolah. Yang ketiga, jumlah siswa di sekolah menengah pertama terus menurun dalam 5 tahun terakhir. Yang keempat, strategi pemasaran yang dilakukan oleh sekolah menengah pertama dalam mempengaruhi calon peserta didik dalam memilih sekolahnya. Di sini terdapat rumusan masalah. Dari bauran pemasaran tadi kan ada 7 bauran pemasaran, itu mengenai produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan juga proses.
Apakah berpengaruh terhadap dalam keputusan pemilihan sekolah pada SMP tersebut? Yang kedelapan, rumusan masalah yang kedelapan adalah apakah secara bersama-sama unsur beberapa pemasaran tadi berpengaruh terhadap keputusan pemilihan sekolah SMP. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah unsur-unsur bawah pemasaran seperti produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, bukti fisik berpengaruh terhadap keputusan pemilihan sekolah. Nah, manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian secara teoritis adalah agar penelitian ini nantinya bisa menjadi masukan bagi sekolah dalam manajemen pemasarannya. Secara praktis, bagi sekolah swasta, hasil penelitian ini bisa sebagai bahan untuk memajukan manajemen pemasarannya dalam meningkatkan penerimaan peserta didik. Bagi penulis, guna memahami masalah yang berkaitan dengan bagaimana memanajemen pemasaran dalam peningkatan penerimaan peserta didik SMP Rakyat Cibubur. Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa dijadikan sebagai refleksi tambahan dalam rangka mengadakan penelitian di kemudian hari. Pada bab 2 ada landasan teori, itu berisi deskriptif teori, hasil penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Di mana deskripsi teori di sini mengenai pengertian bauran pemasaran. Nah, jadi bauran pemasaran itu sebagai alat kontrol yang ada yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga pendidikan tersebut untuk bisa mempengaruhi calon konsumennya. Pengertian jasa di sini, jasa pendidikan merupakan sesuatu hal aktivitas yang bisa dirasakan manfaatnya namun tidak bisa dimiliki. Adapun karakteristik dari jasa pendidikan pertama adalah tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, bervariasi, dan juga tidak tahan lama. Unsur-unsur bawah pemasaran. Di sini pertama ada produk. Produk itu berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Yang kedua ada harga. Harga di sini memainkan peranan penting dalam bawah pemasaran karena penetapan harga memberikan penghasilan bagi setiap usaha yang dijalankan. Yang ketiga ada promosi. Promosi ini merupakan satu hal yang penting karena apabila produk ini dikatakan walaupun produk ini bagus atau baik, namun jika pemasaran yang dilakukan tidaklah baik atau sesuai, maka hasilnya akan nihil gitu. Makanya antara produk yang baik dengan pemasaran yang baik atau promosi yang baik tentu akan menghasilkan sebuah hasil. Lalu selanjutnya ada tempat. Nah, tempat di sini adalah merupakan sebagai saluran distribusi untuk memasarkan produk jasa tadi. Selanjutnya ada orang. Orang di sini berkaitan dengan seperti karyawan pada sekolah tersebut, seperti satpam, guru, staf administrasi, kepala sekolah. Nah, proses ini merupakan serangkaian alur yang sistematis yang harus dilewati berdasarkan yang sudah ditentukan gitu. Nah, 7 ada bukti fisik. Bukti fisik ini seperti gedung sekolah, tempat parkir, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada keputusan konsumen. Keputusan konsumen di sini yaitu pemilihan dari suatu tindakan dari 2 atau lebih pilihan alternatif. Adapun proses pengambilan keputusan, yang pertama ada pengenalan masalah. Jadi konsumen akan mengenali masalah atau produk atau jasa apa yang dia butuhkan. Selanjutnya dia akan melakukan
yang namanya pencarian informasi, yaitu mencari informasi tentang produk yang tadi dia butuhkan. Setelah dia mendapatkan informasi, dia akan melakukan namanya penilaian alternatif. Jadi dari berbagai 1, 2 atau lebih pilihan yang sudah ada, maka akan ditentukan pilihan mana yang akan dia ambil. Selanjutnya ada setelah itu maka dia akan melakukan yang namanya keputusan membeli. Nah, setelah itu ada perilaku setelah membeli. Apakah setelah itu dia akan membeli, apakah dia puas dengan produk atau jasa yang telah dia gunakan. Nah, di sini ada hasil penelitian relevan saya. Saya ambil dari beberapa jurnal. Yang kedua, ini yang ketiga. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikir mengenai judul saya, pengaruh baur pemasaran terhadap keputusan pemilihan sekolah pada SMP Rakyat Gugur. Baur pemasaran itu yang terdiri dari produk, harga, promosi, tempat, proses, bukti, dan juga orang. Apakah berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, setelah itu akan dia lakukan uji validitas dan reliabilitas dalam menguji apakah baur pemasaran tadi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya adalah dilakukan uji asumsi klasik. Alur selanjutnya adalah dengan menguji hipotesis yang telah dibuat dengan uji F dan uji T. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan dan membuat kesimpulan dan saran. Ini adalah hipotesis penelitian, di mana panel yaitu variabel produk secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan dalam memilih SMP swasta rakyat. Itu berlaku untuk semua unsur baur pemasaran. Dan hanya artinya variabel produk secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan dalam memilih SMP swasta rakyat. Nah, bab 3 di sini dibahas mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Tempat dan waktu penelitian. Jadi tempat penelitian ini berlokasi di Jalan Segugur, Lobok Tanjung Anom, Kecamatan Pasir Batu, Deli Serdang. Jadi alasan peneliti meneliti di tempat ini dikarenakan jarak tempat peneliti dan SMP ini berdekatan sehingga memudahkan saya untuk mengambil data. Dan peneliti juga merupakan dan saya juga dulu merupakan alumni dari sekolah tersebut. Untuk waktu penelitian di sini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan dari tanggal 22 Juni sampai 21 Juli. Metode penelitian. Jadi metode penelitian di sini menggunakan metode deskriptif, yaitu berdasarkan data yang ada. Populasi. Populasi ini saya ambil pada tahun 2000, pada tahun penerimaan 2019-2020, yaitu jumlahnya sebesar 215 siswa. Nah, sampel di sini dari 215 siswa saya menggunakan pengambilan sampel probability simple sampling. Jadi di sini sebesar 33 siswa sampel yang akan saya ambil sebagai responden dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Di sini yang pertama saya menggunakan dokumentasi, yaitu berdasarkan data yang sudah ada, data yang sumbernya itu sudah terwujud bukti tertulis. Yang kedua adalah angket. Jadi di sini saya menggunakan angket yang berisi daftar pertanyaan yang akan saya bagikan kepada siswa sebagai sebagai responden. Nah, untuk ini uji validitas untuk menguji angket apakah sudah valid. Ini uji reliabilitas untuk
menguji taraf kepercayaan. Di sini saya menggunakan sekali yaitu kalau sangat setuju saya beri bobot nilai 5, kalau setuju saya beri bobot 4, ragu saya beri bobot 3, tidak setuju saya beri bobot 2, dan sangat tidak setuju saya beri bobot 1. Teknik pengolahan data. Yang pertama ada editing, yaitu saya harus meneliti satu-satu jawaban pertanyaan dari mereka apakah sudah terisi semua dengan benar atau tidak. Terus selanjutnya bisa saya scoring dengan bobot yang tadi sudah saya berikan, mulai dari bobotnya 5, 4, 3, 2, 1. Yang terakhir ada tabulating, yaitu menghitung data dari jawaban siswa tadi. Teknik analisis data. Jadi setelah data terkumpul, selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah ada. Nah, di sini saya menggunakan teknik menggunakan uji regresi ganda. Sebelum melakukan uji regresi ganda, di sini dilakukan terlebih dahulu uji persyaratan, yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji linearitas, dan uji linearitas. Nah, ini untuk uji regresi linear ganda. Selanjutnya adalah melakukan angka uji F. Melakukan langkah uji F dan uji D. Baik, sekian presentasi saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Mungkin kan ini dari segi teori ini semua ini kalau komentar sebenarnya karena ini apa bukan. Jadi tahu kemana dia. Jadi sudah banyak ini diberikan mengenai itu akan komentar misalnya. Itu yang mau disampaikan adalah ambil judul ini yang referensinya kan salah satunya ini ada pengaruh strategi bauran pemasaran terhadap keputusan mahasiswa memilih kebutuhan individual lainnya. Kalau intinya itu pengen kalau mahasiswa itu memiliki ada gunanya penelitian terhadap yang ditiliki kan gitu. Nah di sini dia ngambil perguruan tinggi swasta di Medan. Pernah ke sana? Tahu nggak alasan Medan itu? Cuma nampak fotonya gitu. Berarti tidak berguna kan dia melakukan penelitian itu terhadap universitas lain. Ya, ya. Jadi maksud ibu kenapa memilih lagi gitu ya, gimana nilainya, apakah ini akan berguna, apakah ini akan digunakan, apakah ini akan dipakai oleh orang yang membutuhkan penelitian ini untuk memperbaiki untuk meningkatkan mahasiswa yang siswa yang mendaftar di sekolah itu ya. Jadi kenapa apakah yakin bahwasanya ini akan bisa diterapkan di apakah ini dapat dipakai sama mereka. Jadi kalau memang itu hanya sekedar melakukan penelitian tanpa ada gunanya, ya sayang ibu ya kan. Tapi kalau secara teori saya memang ini bagus untuk diteruskan. Tapi karena ngambil referensi yang pertama dari itu saja,
ada lucunya lupa. Iya. Al-Nazar ini juga udah lama. Bahkan zaman kamu itu sama dengan Al-Azhar itu. Kamu itu ini sama Al-Azhar. Jadi kalau nggak mau komentar tentang apa cuman carilah cara bagaimana nanti memang kita akan menggunakan hasil penelitian ini. Ya, jadi jangan sia-sia apa yang kita kalau secara teori karena ini layak di kenapa saya setuju karena ini dibilang menurun kan. Jadi apa sih yang kamu kritik kalau menurun kan gitu. Kalau misalnya sekolah itu maju, nanti kan kita dapat ini hasil dari produknya, apa itu yang kalau menurun dampaknya gimana gitu, pemasarannya bagaimana. Ya aja menurun bagaimana dia memasarkan kayak gitu. Kemudian hasil penelitian yang lain, ini kamu harus dari bintang global ya, bukan skripsi. Ada inskripsi di ini mah Bu, yang iya, ada kan jurnal dan beda jauh ya. Kalau jurnal kan hanya sekretariat gitu ya, nggak mendalamkan gitu ya. Kemudian banyak perusahaan yang kamu berikan dan berapa banyak yang benar-benar menjawab. Sebelumnya saya belum melakukan ini Bu, apa namanya, belum melakukan penyebaran perangkat gitu. Belum. Iya, cuman saya hanya melakukan iya. Ini ada tahun kemudiannya ada yang ada. Jadi sebenarnya angka berpikirnya menurun di bawah ini buat semua angka jadi 11 something. Cuman di sini Aura tetap mengikuti kuesioner itu saya buat Bu. Iya, dari yang ini kan nanti dapat hasil penelitian juga. Ini Bu, untuk kisi-kisi kuesionernya ada di halaman top 1. Dari situ saya ambil beberapa untuk yang saya buat angket untuk pertanyaan. Terima kasih. Dan saya sendiri memang ada sedikit perbaikan yang kemarin saya tulis di daftar pustaka gitu kan. Nah, daftar pustakanya fungsinya skripsi sama jurnal-jurnalnya dari masukkan di sini ya. Iya Pak, iya. Itu saya miss ya. Mungkin itu bisa diperbaiki gitu kan ya. Yang manual aja.
kalau tidak kurang dari itu rasanya kurang bagus. Lalu terkait dengan apa yang disampaikan hiburan dan teknologi, apakah penelitian ini akan bermanfaatnya di sekolah? Karena juga saya sudah ada diskusi sama Syafri. Yakin nggak dia mau meneliti ini gitu kan? Bisa nggak ini dipakai oleh sekolah itu hasilnya itu? Tadi saya suruh dia jawab, cuma dia nggak mau jawab. Harusnya dia bisa jawab terkait dengan itu. Kamu jawab dulu. Berguna nggak ini untuk sekolah? Kalau dari saya yakin ini berguna Pak. Hanya saja sekarang tergantung sekolahnya mau menerima atau tidak gitu. Karena sekolah tersebut itu dia seperti sekolah warisan, jadi mereka masih memakai pemikiran yang lama. Tentu kan kalau misalnya kita berubah pemikiran itu kan kita nggak mampu. Cuman kalau kita memberikan memberikan seperti seperti saran atau masukan gitu kan, itu kan bisa-bisa aja gitu. Sekarang tergantung mereka mau menggunakan itu atau enggak gitu, mencoba memakainya atau enggak gitu. Jadi kamu dari kita mengukur sekolahnya, kamu ya kan? Sekolahnya mengukur, jadi kamu mau masuk ke mereka kan? Kan dari Bu, dari hasil penelitian ini kan bisa diketahui dari 7 beberapa masalah itu kan mana yang paling misalnya produk mereka misalnya orang misalnya seperti guru itu seperti misalnya guru di sana itu misalnya profesional atau punya kinerja yang baik gitu kan. Jadi dari segi itu seharusnya kalau mereka mau memakainya bisa ditingkatkan lagi, bisa dibuat semacam pelatihan atau apa supaya gurunya makin semangat atau semakin baik lagi ke depan gitu. Kemarin sama saya lancar kali nih Bang. Mungkin kemarin pikir-pikir deh seminar itu. Jadi kenapa saya menyetujui video ini? Nanti ujungnya itu kan bisa ada evaluasi ke sekolah bahwa di poin mana sih sebenarnya yang kurang dari sekolah itu sehingga siswa yang masuk ke situ juga yang menurun jadi dia mencari tahu penurunan kehidupannya di situ. Iya, itu kan ada 7 poin program pelaksanaannya. Bagaimana nanti ada di bawah dia. Karena ini bicara tentang permasalahan ya. Permasalahannya adalah mencari ini kan meningkatkan ininya. Iya. Jadi apa yang harus diterapkan kemana dalam ini mana yang harus dijual itu nanti ada yang paling hebat nanti apa? Anti signifikan atau enggak nanti hasilnya itu ya. Jadi kan kadang kita udah meneliti kita apa jadi tidak signifikan ya kan? Iya statistiknya. Hitungannya. Karena ini ada hasilnya kan sebenarnya ada 7 variabel. Iya, karena kan itu kan terjebak di statistik itu kan. Akhirnya justru sering ini orang yang di mana? Iya, kadang mengolah data itu maka tidak semua hasil penelitian bisa signifikan. Mungkin mencari alasan yang informasi yang nanti harus bisa menjabarkan kan ada bagian pembahasan hasil penelitian itu nanti harus bisa menjabarkan dalam karya kan apa alasannya misalnya gitu ada signifikan gimana gitu. Iya, misalnya ada 50 yang berapa yang iya belum produknya atau apa itu yang Misi ya. Jadi juga rencananya Bu depannya harus nambah lagi lah kan sudah ada hasilnya disamakan dengan penelitian yang lain. Lupa kalau saya ditanya saya harus jawabnya lupa nanti karena kamu mahasiswanya kan gitu ya kan Bu. Supaya apa yang
bilang dosennya kamu catat, nanti pas balik lagi ke bapak, bu ini yang sudah saya perbaiki. Kamu bilang aja, karena kan kamu dosen pak ingat juga kadang-kadang apa yang bilang lupa juga ya. Kamu ini perbaikannya udah perbaiki ini dari sekarang dari ini Pak Pandi. Ini jadi bantuan rumahnya kan sebagai peserta. Kita tidak jadi kan? Ada yang dipakai nanti dikirim ke teman-teman lain. Saya yakin teruskan dan kita mengusulkan intinya kalau udah menulis sendiri enak. Apapun bolak balik dosen bisa dipertanggungjawabkan. Nanti paham apa yang ditulis. Penelitiannya apa yang bawa kalian apa yang merupakan itu Apa nih Bu? Aku kan dia ada penelitian yang ada pada kita. Iya. Nanti kita tunjuk saya bisa. Yang bisa ada PDF-nya ada. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu hadir dalam seminar proposal ini. Saya tutup dengan Wallahumma fiqh lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kerjain jangan bilang. Mengisi nilai. Nanti yang ngasih ke apa? Iya, baik. Ini dimatikan Pak. Lihat saya dimatikan. Iya. Kita nggak tahu ya urusan apa ya.
ini dapat mulai yang pendidikan itu semua dengan hasil teknologi dulu dan kami layak dilanjutkan dengan judul ini dengan tidak ada perubahan terhadap judul cuma permintaan dari ibu lanjutkan untuk dilanjutin seperti diselesaikan jangan tiba-tiba penelitian dan tempo bilang ya kan ngambil waktu bertahun untuk jadi seminar hasil karena kalau dari begitu nanti nggak enak ya jadi bagian pertama yang namanya tempo ya ini nanti banyak masalah kita Saya punya proposal penelitian hari ini. Saya terima kasih banyak dan semoga kedepannya proposal saya bisa menjadi skripsi yang baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbing, apa bimbing? Jangan ada sini. Biar dia kenapa? Iya, yang pakai ini. Itu. Habis nanti memori. Selamat ya sayang. kita bikin pelatihan dulu. Pelatihan lah dari itu kan paling tinggi kan indeksnya diurus. Masa orang mau bikin ilmu itu kami dan mahasiswa kita indeksnya. Terima kasih ya, Bang. Nanti selesai dulu dari penelitian. Biasanya